Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faiz, Fatih dan Dava ingin memperkenalkan proyek kami yang bertema fitur PKL di LMS Madinatul Quran. Proyek ini dirancang untuk mempermudah siswa dalam melaporkan tugas PKL, berkomunikasi dengan guru pembimbing, dan mengelola data PKL secara lebih terstruktur. Kami berharap fitur ini dapat membantu kegiatan PKL menjadi lebih efektif dan mendukung pembelajaran siswa. Selanjutnya, izinkan kami untuk menjelaskan lebih detail tentang fitur-fitur yang telah kami kembangkan. Bismillah, baik, saya akan melanjutkan showcase Project My SMK fitur PKL yang dibuat oleh kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Karnain. Dalam pengembangan fitur PKL pada aplikasi My SMK, saya berperan sebagai pengembang front-end dan back-end. Di sisi front-end, saya bertanggung jawab atas antarmuka pengguna untuk peran siswa, memastikan tampilan dan fungsionalitas yang optimal. Sementara itu, di sisi back-end, saya mengembangkan seluruh API yang mendukung fitur PKL, memastikan integrasi dan kinerja sistem berjalan dengan baik. Lalu, untuk fitur front-end pertama yang saya buat, di sini ada pembuatan jurnal. Fitur ini memungkinkan siswa untuk mencatat aktivitas harian selama setiap entry jurnal dapat mencakup informasi seperti tanggal, deskripsi kegiatan, judul, dan foto dokumentasi. Setelah jurnal dibuat, sistem akan menampilkan daftar jurnal secara kronologis, memudahkan siswa dan guru pembimbing dalam memantau perkembangan dan konsistensi kegiatan yang dilakukan. Untuk meningkatkan kemudahan akses, kami telah menambahkan fitur filter pada daftar jurnal. Siswa dapat menyaring jurnal berdasarkan kriteria tertentu seperti rentang tanggal atau status kehadiran, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat. Selain itu, tersedia opsi seperti mengunduh daftar jurnal dalam format PDF per bulan. Fitur ini memudahkan siswa dalam mendokumentasikan dan membagikan laporan bulanan kepada guru pembimbing atau pihak lain yang berkepentingan. Seperti yang ada di video ini adalah filter. Lalu di sini ada pengunduhan PDF per bulan yang memudahkan siswa untuk melaporkan kegiatan-kegiatannya. Lalu untuk fitur kedua, saya membuat detail dan pembaruan laporan. Setiap jurnal yang telah dibuat dapat diakses untuk melihat detail lengkapnya. Jika terdapat perubahan atau penambahan informasi, siswa dapat memperbarui laporan tersebut dengan mudah melalui fitur edit. Hal ini memastikan bahwa semua data yang tercatat selalu akurat dan terkini, mendukung transparansi dan akuntabilitas selama PKL. Lalu untuk fitur ketiga, ada pembuatan jurnal diniyah harian. Selain mencatat kegiatan PKL aplikasi, aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk merekam aktivitas diniyah harian siswa. Siswa dapat mencatat ibadah harian seperti sholat, membaca Al-Quran, dan zikir. Fitur ini membantu siswa dalam menjaga konsistensi ibadah serta memudahkan monitoring oleh guru pembimbing atau wali kelas. Lalu untuk fitur yang terakhir yang saya buat di front end, ada pengelolaan tugas PKL. Fitur ini memungkinkan siswa untuk membuat daftar tugas yang harus diselesaikan selama PKL. Setiap tugas dapat dilengkapi dengan deskripsi, tenggat waktu, dan status penyelesaian. Siswa dapat menandai tugas yang telah selesai dan memperbarui statusnya sesuai dengan progres yang dicapai. Guru pembimbing juga dapat memantau daftar tugas ini untuk memberikan feedback atau arahan lebih lanjut. Siswa memberikan jawaban melalui link.
Lalu dengan adanya fitur-fitur ini, aplikasi MySMK diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung siswa selama menjalani PKL, memastikan semua kegiatan terdokumentasi dengan baik dan memfasilitasi komunikasi yang efisien antara siswa dan pembimbing. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Sekian, terima kasih dari pemateri pertama dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Al-Hijri sebagai pemateri kedua mengenai fitur PKL sebagai guru. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan fitur PKL yang telah saya kembangkan. Fitur ini mencakup beberapa fungsi utama, yaitu create, update, delete, dan list. Dengan adanya fitur ini, diharapkan proses pengelolaan data PKL dapat menjadi lebih mudah, efisien, dan terorganisir. Ini adalah list dan delete, menunjukkan list dan delete ya. Nah, berhasil. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu create tempat santri PKL. Nah, di sini terdapat validasi. Jika datanya kosong, maka akan memunculkan error seperti ini yang berisi wajib diisi ya. Tuh, bisa dilihat. Nah, berhasil create. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu update tempat santri PKL. Nah, bisa dilihat ini bisa berhasil diupdate. Kita lanjut saja ke fitur selanjutnya, yaitu list dan filter. Ini adalah halamannya terlihat seperti ini. Di sini saya mencoba untuk filter data dari tanggal sampai tanggal, dan saya memilih nama saya sendiri. Di sini hadir ya, masuk. Dan saya mulai mengganti menjadi Raya di Sayyidan dan berhasil. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur detail laporan siswa. Ini adalah halaman detail seperti ini. Halaman ini akan menunjukkan data santri yang tidak mengerjakan tugas-tugas laporan harian ya. Bisa terlihat jika santri tersebut tidak mengerjakan. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu list dan delete. Video ini akan menjelaskan tentang list dan delete di bagian tugas laporan akhir PKL. Nah, berhasil di delete. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu create laporan. Kenapa link soal tidak error? Karena link tersebut opsional. Tidak diisi pun tidak mengapa. Saya mengambil link dari YouTube.
Nah, berhasil. Kita langsung ke fitur selanjutnya yaitu kita akan ke fitur selanjutnya yaitu update laporan. Video ini akan menjelaskan tentang update laporan. Bisa dilihat. Saya akan mengupdate link. Nah, berhasil ya. Kita langsung ke fitur terakhir yaitu update jawaban santri. Nah, ini adalah halamannya. Dan saya mencoba untuk update dan update status dan pesan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Demikianlah presentasi mengenai fitur PKL. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada masukan atau pertanyaan, saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Terima kasih atas perhatian Ustadz-Ustadz sekalian. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kedua. Saya Dafa Zikrillah selaku pemateri ketiga sebagai mobile fitur prakerin cantik. Baik, di sini terdapat halaman homepage yang akan menampilkan sedikit list laporan PKL dan tugas PKL. Di sini juga terdapat lokasi yang akan menampilkan ketika kita masuk ke aplikasinya. Di sini juga ada halaman laporan PKL khusus dan menampilkan data-data laporannya. Jika kita kembali ke home, saya pencet 1 dan akan menampilkan detail laporan. Kita pencet profile dan kembali lagi ke laporan. Di sini ada membuat jurnal laporan. Sudah saya isi judul jurnalnya dan deskripsinya. Lalu saya submit dan akan menampilkan alert berhasil. Klik saya tekan OK, akan kembali ke halaman laporan. Di sini ada fitur untuk filter, bisa dengan judul. Di sini ada hari Minggu. Jika saya kembali lagi ke home, di sini ada muncul yang baru lagi itu hari Minggu. Dan di section tugas, saya tekan 1. Ini untuk mengiring tugas. Ini hanya untuk contoh saja. Saya submit dan muncul alert data berhasil diupdate. Dan saya pencet kembali. Di sini ada revisi jawaban. Dan saya isi revisi jawaban ini sebagai contoh saja. Lalu saya submit. Dan muncul alert data berhasil diupdate. Baik. Sekarang saya ke halaman profile, saya logout. Dan di sini ada halaman untuk login. Di sini saya mengisi email untuk login. Dan saya masukkan password untuk login. Jika passwordnya salah, nanti akan muncul alert. Di sini saya akan mencoba untuk login dan bisa berhasil. Dan harus menyambung ke internet.
supaya aplikasi tersebut bisa jalan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya selaku pemateri ketiga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kami. Kami berharap fitur PKL di LMS SMK Madinah Quran ini dapat memberikan manfaat besar bagi siswa, guru, dan pihak sekolah dalam mengelola kegiatan PKL dengan lebih efisien. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami dengan senang hati akan menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.